Setelah mencari pemain grade A yang bisa membela timnas, PSSI juga tengah berusaha mencari direktur teknik baru. Hal itu dilakukan untuk menggantikan peran Indra Syafri yang saat ini ditugaskan sebagai pelatih U22. Tak tanggung-tanggung, dalam mencari dirtek yang baru, PSSI sampai terbang ke Jerman. Beberapa nama sudah dikantongi dan siap diumumkan pada beberapa pekan ke depan. Sebuah usaha yang semakin membuat sepak bola Indonesia menuju kemajuan. Sehingga tak heran jika di masa mendatang, skuad Garuda bakal menjadi kuda hitam di persepak bolaan Asia. Dan untuk itu, inilah deretan direktur teknik yang bisa dipilih oleh PSSI untuk membantu memajukan sepak bola Indonesia. Ya, sejak PSSI dipegang oleh Erick Thohir, banyak terobosan-terobosan positif yang terjadi. Di antaranya adalah soal pengelolaan kompetisi sepak bola yang berada di musim sebelumnya. Contoh perbedaannya adalah saat tim-tim di Indonesia bisa memakai 6 pemain asing di skuad mereka. Tak hanya itu, Erick Thohir juga mewajibkan kepada setiap klub untuk memainkan pemain U22. Puncak di terobosan itu adalah saat Erick Thohir memperketat seleksi wasit, hingga rencana penggunaan VAR di Liga Indonesia. Tak hanya di Liga Indonesia, Erick Thohir bersama PSSI juga memikirkan nasib timnas ke depannya. Salah satu langkah yang saat ini mulai dikerjakan adalah menghubungi beberapa pemain keturunan agar mau membela timnas. Dan hingga kini, sudah ada beberapa pemain yang mengisyaratkan mau bergabung. Salah satunya adalah Ilyas Alhaf, pemain yang musim lalu berhasil mengantarkan Almere City promosi ke Eredivisie. Sambil mencari pemain keturunan, PSSI saat ini juga tengah mencari direktur teknik yang baru. Berdasarkan penuturan Zainuddin Amali, kini sudah ada satu nama yang diproyeksikan sebagai dirtek yang baru. Namun nama itu masih bersifat rahasia, karena Amali hanya menyebutkan beberapa clue saja, seperti berusia sekitar 60 tahunan, asal Jerman, dan mantan pemain terkenal di masanya. Lothar Matthaus, kandidat kuat direktur teknik PSSI yang baru. Dari beberapa clue yang disebutkan oleh Amali, semuanya mengarah ke Lothar Matthaus. Selain berasal dari Jerman, Matthaus juga mantan pemain sepak bola terkenal pada masanya. Itu terjadi karena dalam karirnya, Matthaus pernah memperkuat beberapa tim Eropa seperti Bayern Munchen hingga Inter Milan. Untuk segi usia, saat ini Matthaus berusia 62 tahun. Usia yang terbilang mendekati dengan clue yang disebutkan oleh Zainuddin Amali. Joachim Low. Selain Matthaus, ada nama Joachim Low yang masuk kandidat. Dirinya juga masuk ke dalam clue yang disebutkan oleh Zainuddin Amali. Namun bedanya, Low bukanlah pemain terkenal saat berkarir sebagai pemain sepak bola. Tapi soal prestasi, tak main-main. Karena dirinya pernah mengantarkan timnas Jerman juara Piala Dunia tahun 2014 lalu. Sehingga prestasi tersebut bisa menjadi pertimbangan PSSI untuk merekrutnya. Jika direkrut, Low akan bereuni dengan Shin Tae-yong yang pada tahun 2018 lalu mengalahkannya di Piala Dunia tahun 2018. Bisa membuat timnas semakin menakutkan. Dengan pengalaman yang dimiliki oleh beberapa direktur teknik tadi, tentu bisa membuat timnas Indonesia semakin menakutkan. Sehingga tak heran kolaborasinya dengan PSSI bisa membuat Indonesia disegani di kancah internasional. Skala pertama yang menjadi target PSSI adalah bisa bersaing di level Asia.
di mana kesempatan itu bakal mereka dapatkan di ajang Piala Asia nanti yang rencananya akan berlangsung pada bulan Januari. Masyarakat mulai percaya dengan PSSI. Dengan langkah yang dilakukan oleh PSSI sejauh ini, paling tidak sudah membuat fans timnas Indonesia percaya jika PSSI mau berubah. Ya, sebelum kedatangan Erick Thohir, PSSI seperti jalan di tempat dan terkesan kurang melakukan terobosan. Sehingga tak heran dalam beberapa kesempatan, PSSI selalu mendapatkan hujatan jika salah melakukan sesuatu. Namun kini setelah dipegang oleh Erick Thohir, hujatan-hujatan itu perlahan mulai menghilang. Kini menarik ditunggu dengan langkah PSSI selanjutnya. Semoga apa yang mereka lakukan bisa membuat timnas Indonesia menjadi lebih baik, entah itu di level regional maupun di level dunia. Dan semoga rencana yang akan dilakukan oleh PSSI tidak ada yang mengganggu, mengingat ini sudah mendekati tahun politik yang bisa dimanfaatkan oleh oknum untuk mencari perhatian. Jadi itulah deretan direktur teknik yang bisa dipilih oleh PSSI untuk membantu mengurus sepak bola Indonesia.